Ini sebelumnya nggak dicontoh karena nggak bisa. Jadi lalu selanjutnya ada majas hiperbola. Majas hiperbola yaitu sebuah gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebih-lebihan atau seolah dilebih-lebihkan gitu omongannya. Bahkan hampir tidak masuk akal. Contohnya seperti dia bekerja banting tulang demi mencari biaya untuk sekolah. Seolah-olah tuh kayak berlebihan banget sih bahasanya gitu ya, dibacanya banting tulang. Oh berarti tulangnya dibanting-banting dong, atau dia nggak punya tulang dong karena dia udah dibanting-banting tulangnya buat nyari biaya untuk sekolah gitu ya kalau misalnya di pikiran kita mah. Tapi ini disebutnya majas hiperbola karena yang kurang paham bisa ditanyakan dia lewat soalnya di sini. Ironi. Majas ironi yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada atau bisa disebut juga kata sindiran. Contohnya, luas sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian yang bisa ditiduri. Ini tuh nyindir. Maksudnya majas ironi itu gunanya untuk nyindir. Kayak dia seperti dia ngomong muji-muji tapi akhirnya dia menghina gitu, nyindir. Aduh kamarnya lega banget ya, sampai mau duduk aja susah. Itu kan istilahnya nyindir. Aduh kamar ini sempit gitu. Ini nyindir bahasanya. Jadi majas ironi itu majas gaya bahasa untuk sindiran. Selanjutnya ada struktur batin puisi. Yang pertama ada tema. Tema yaitu gagasan pokok yang diungkapkan penyair bersifat lugas, objektif, dan khusus. Gambaran dari makna. Jadi kan kalau misalkan ada sebuah puisi itu ada temanya, dia punya judul. Tapi judul dan temanya itu berbeda. Judul bagian dari tema. Judul itu kayak anaknya dari tema. Misalkan temanya ada macam-macam tema nih, nanti kita bahas dah selanjutnya. Tema itu bersifat luas. Nah, nanti itu judulnya dipersempit. Selanjutnya ada nada dan suasana, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Misalnya, si penyair itu menggunakan nada keras untuk menyindir, dan suasananya suasana marah. Nah, kayak gitu. Setelah kalian semua selesai membaca puisi, kalian baru bisa menganalisis ini pakai nada apa sih, ini pakai suasana apa. Jadi kalian sebelum mengetahui semua ini, kalian harus baca puisinya terlebih dahulu gitu agar kalian tahu. Nih, suasana yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Ya berarti di sini kalian itu baca dulu puisinya. Setelah kalian baca puisi, gimana sih
keadaan kalian setelah baca puisi itu. Apa kalian sedih atau senang atau kesel? Berarti kalau misalkan kalian baca puisinya, setelah baca puisi tersebut kalian malah sedih, berarti kemungkinan tema dari puisi tersebut menggunakan tema kesedihan. Seperti itu. Selanjutnya ada rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Biasanya berkaitan dengan latar sosial atau psikologi penyair. Jadi biasanya kalau ini mah dari si penyairnya saat dia menciptakan puisi, misalkan dia sedang merasakan kesedihan. Nah, jadi muncullah puisi gitu. Puisinya berasa ada rasa sedihnya gitu karena berkaitan dengan latar sosial, latar belakang si penyair ketika membuat puisi tersebut. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Biasanya amanat ini bersifat interpretatif, yang artinya setiap orang memiliki penafsiran yang beda-beda. Kalau amanat, setiap orang yang membaca itu pasti mempunyai amanat masing-masing. Bagaimana persepsi kita masing-masing gitu. Si A baca puisi hujan, dia berpersepsi amanatnya jangan tidur sembarangan gitu. Nah, si B baca puisi hujan, dia amanatnya bilangnya jangan suka bergadang. Itu beda-beda, gak apa-apa. Gimana persepsi masing-masing, amanat tuh gak bisa disamain satu sama lain. Selanjutnya ada tema. Nah, tadi kan ada tema. Nah, tema itu dibagi menjadi 4. Banyak sih sebenarnya, cuman umumnya segini. Nanti kita bahas. Yang pertama ada tema ketuhanan. Ciri-ciri tema ketuhanan menunjukkan pengalaman religius penyair berdasarkan pengalaman hidup secara nyata. Pemilihan kata atau lambang kiasan menunjukkan hubungan erat dengan Tuhan. Jadi kalau ada kata-kata dalam puisinya, Tuhanku, mengapa aku seperti ini? Gitu, misalkan. Maaf. Itu udah termasuk tema ketuhanan karena ada kata Tuhannya atau kayak berdoa gitu, bisa aja. Itu termasuk tema ketuhanan. Selanjutnya ada tema patriotisme. Ciri-cirinya meningkatkan perasaan cinta pada tanah air, dapat membina kesatuan bangsa atau nasionalisme, mengungkapkan kisah perjuangan. Kalau ada puisi yang membahas tentang pahlawan lah atau tentang seseorang yang berjuang demi negara atau bangsa, itu disebutnya tema patriotisme. Selanjutnya ada tema kemanusiaan. Ciri-cirinya menunjukkan tingginya martabat kemanusiaan, menunjukkan rasa cinta, belas kasihan, nasihat, pengorbanan, dan perjuangan. Tema kemanusiaan mah lebih ke menghargai manusia gitu. Kalian bisa cari banyak contoh-contoh puisi yang bertema kemanusiaan. Lebih banyak sih puisi tema kemanusiaan, sosial gitu ya. Nah, pasti kalian pernah baca puisi menurut kalian, ini tema percintaan. Bisa, itu tema percintaan tapi ada yang lebih spesifik lagi. Apa itu tema kesedihan atau kesenangan gitu.
jangan jangan ngasih tema yang percintaan, jangan gitu, yang lebih ke apa ya, spesifiknya lagi. Selanjutnya ada tema sosial. Tema sosial yaitu berisi protes terhadap kesewenangan pihak yang berkuasa, menunjukkan ke arah sosial atau kemasyarakatan, bertujuan agar pembaca berpikir dan mengubah keadaan. Ini tema sosial bisa untuk menyindir sih ya, menyindir kewenangan pihak yang berkuasa atau enggak. Seperti contoh puisi bertema sosial itu kayak kita nyindir orang yang membuang sampah sembarangan. Itu bisa dikatakan tema sosial karena ruang lingkup sosial sehari-hari gitu. Oke, udah selesai materinya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa catat hal-hal penting yang ada di video ini, lalu dikumpulkan melalui WhatsApp. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Mungkin hanya segitu ya. Maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.